mendengar Bapak. Baik. Selain Satrio, temannya koordinator siapa di sini? Koordinatornya cuma Satrio. Mana Satrio tuh ada tuh. Koordinatornya hanya Satrio, Prof. Dan Satrio masih di MKP. Mm-mm. Oke, baik. Ya sudah, saya mulai aja ya. Eh, Sebelumnya saya minta maaf dulu ya karena jadwalnya berubah-ubah. Jadi kebetulan saya tuh lagi di luar kota ya. Dan memang ini kan memang lagi online. Terus jamnya saya bisa selesai lebih cepat, jadi saya majukan. Jadinya masih ada yang tabrakan gitu ya. Nah, yang tabrakan, yang ikut MKP nanti biar bisa join menyusul atau nanti saya bantu presensinya. Baik, nah jadi di pertemuan kedua ini sebetulnya masih konteks konsep ya, metode dan uh, khususnya uh, ya paling tidak nanti bisa memberikan ide yang lebih inilah gitu ya, apa lebih mantap dalam tanda kutip dalam rangka untuk menentukan kira-kira kalau saya mulai penelitian itu seperti apa gitu ya di bidang PWK. Mengapa ini penting gitu ya? Karena ada beberapa masa gitu ya, ada sesuatu yang pragmatis gitu ya satu. Dan itu kita mengalami dulu ya, karena saya ingat sekali pada satu masa berapa tahun itu eh, tugas akhir mahasiswa itu sifatnya lebih pragmatis dengan topik preferensi gitu ya. Preferensi apapun gitu ya, preferensi berkendara, preferensi perumahan, preferensi apa eh, pedestrian, preferensi apapun gitu ya ini itu kan. Tapi apa ya itu sempat booming dulu ya, sehingga pada satu masa juga kita menantang mahasiswa itu supaya lebih apa bervariasi gitu ya, tidak hanya preferensi. Dan juga yang kedua adalah karena kadang ya eh, ada topik-topik TA itu yang tidak relevan gitu loh dengan bidang PWK ya. Jadi saya pernah dulu ya ada case beberapa tahun yang lalu ya, em, 2010, 16 tahun yang lalu lah. Walaupun banyak case gitu ya. Yang saya ingat tuh yang 2010 itu ya TA yang dia menyoroti tentang dana CSR perusahaan gitu. Nah, kalau menurut saya itu sudah agak kebablasan gitu ya, karena PWK itu bukan untuk melihat pemanfaatan dana CSR untuk ke masyarakat gitu. Itu sudah lebih ke tugas akhir atau skripsi yang lebih ke sosial atau bahkan ke ekonomi gitu ya. Nah, oleh karena itu penting di semester 7 ini topik-topik TA yang kalian akan ambil atau yang akan kalian lakukan itu dikembalikan atau disesuaikan dengan bidang PWK. Nah, oleh karena itu ya mata kuliah pertemuan kedua di mata kuliah ini ya tujuannya untuk itu gitu ya. Baik, ini saya share dulu. Ya, jadi eh, untuk pertemuan kedua ini tentang metode dan lingkup penelitian di bidang PWK gitu ya. Jadi beberapa hal yang perlu kalian tahu kembali gitu ya. Ya, kita kembali ke definisi gitu ya. Terus evolusi atau transformasi bidang perencanaan gitu ya.
terus nanti apa yang di lingkup untuk perencanaan kota, perencanaan wilayah, dan bidang kajian yang seperti apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, oleh karena itu eh, di semester ini juga sebetulnya mungkin kalian sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tematik kali ya. Ada KP misalkan gitu ya, ada mata kuliah apa, sehingga pada satu saat mungkin ada basic ilmu PWK yang sudah agak terlupa gitu ya. Nah, oleh karena itu ya ini mata kuliah ini tujuan salah satunya untuk mengembalikan itu lagi gitu ya. Nah, ini akan saya mulai dengan planning definition ya, sekedar mengingatkan kembali ya. Jadi nanti saya ambil dua definisi yang itu relevan dengan bidang PWK, walaupun banyak ya buku-buku atau referensi yang juga menyebutkan terminologi planning gitu ya, dalam berbagai perspektif misalkan gitu. Nah, itu juga kan disinggung nanti di dalam kuliah ini ya, dilanjutkan nanti dengan periode perencanaan dan jenis-jenis perencanaan ya, dan spatial planning. Jadi kalau perencanaan ekonomi, sosial itu seperti apa misalkan, sedangkan spatial planning seperti apa. Nah, ini saya sampaikan karena kalau di level S1 gitu ya, level S1 itu disepakati sebetulnya lebih orientasinya kepada physical based planning ya. Nah, physical based planning di mana built environment sebagai objek dalam merencanakan dari berbagai isu misalkan gitu, dari transportasi, land use-nya misalkan itu, atau dari aktivitas misalkan gitu ya, termasuk modeling dan seterusnya yang berhubungan dengan spatial planning. Terus akan saya lanjutkan ke objek perencanaan dan base for many planning activities. Terus lebih spesifik lagi, kajian yang bisa dilakukan dalam perencanaan kota maupun di perencanaan wilayah ya. Karena judul prodi kita itu nama prodi kita adalah perencanaan wilayah dan kota. Jadi ada bagian yang kota, ada yang bagian wilayah. Terus terakhir akan saya simpulkan untuk lingkup penelitian bidang PWK. Baik, ini saya mulai dengan definisi dulu. Oh, ini sebagai pengingat dulu ya. Saya kembalikan lagi di pertemuan awal, mungkin sudah disampaikan gitu ya. Nah, kita itu ada kesepakatan untuk kurikulum, terutama untuk kompetensi akhir kalian, ultimate kompetensi dalam bentuk tugas akhir itu, nama mata kuliah sebetulnya metode gitu ya, bukan metodologi. Mengapa begitu? Nah, harapannya kalian bisa tahu gitu ya. Kalau kita dealing dengan metode penelitian yang kuantitatif itu seperti apa? Metode penelitian seperti kualitatif itu seperti apa bentuknya? Dan juga mungkin campuran, tapi campuran itu kelihatannya mungkin tidak begitu banyak porsinya ya untuk dia satu. Karena apa? Karena biasanya dilakukan di level yang lebih tinggi ya, karena dia butuh kajian yang lebih mendalam, butuh more time ya, dan juga more konteks gitu ya. Nah, kalian tidak akan diberikan yang bagian-bagian bawah ini ya. Akan ada tentang paradigma, filosofi gitu ya. Pemikirannya nggak usah berat-berat gitu ya. Biarkan mahasiswa S2 dan S3 saja yang di situ nanti. Nah, yang pasti itu kalau membuat TA itu ya apapun yang bisa kalian lakukan itu ya sesuatu yang sifatnya khusus, fokus, spesifik gitu ya. Hilangkan jauh-jauh bahwa tema yang kalian angkat nanti bisa misalkan untuk menyelesaikan semua masalah dunia gitu. Fokus saja di satu bidang atau satu isu. Karena
sejatinya adalah TA itu ya untuk kita fokus pada satu permasalahan gitu ya. Nah, permasalahan itu yang kemudian diangkat, bukan untuk semua hal gitu ya. Jadi makanya nanti kalau sudah menentukan topik ya sudah, fokus aja di situ gitu loh. Nggak usah kemana-mana supaya nanti tidak membingungkan dan kalian bisa cepat dan lulus tepat waktu gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang metode, kita akan bicara pada bagian-bagian yang ini ya, apa namanya? Bagian-bagian ini ya. Pengambilan data gitu ya, organisasi penelitian, pembatasan lingkup penelitian, misalkan itu, konstruksi kerangka teoritis dan ya sampel data. Nah, kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya kan ada sendiri gitu ya. Termasuk kalau pakai sampel, misalkan ada sendiri seperti apa, data seperti apa yang dibutuhkan. Nah, begitu halnya nanti kalau melakukan penelitian kualitatif gitu ya, ada ranahnya sendiri dan itu nanti akan diberikan dalam mata kuliah ini gitu ya. Nah, sebagai permulaan juga adalah bahwa mungkin kemarin juga sudah ya, bahwa penelitian itu ya dilakukan baik itu sebetulnya secara sadar maupun tidak sadar. Dan bahkan itu sebetulnya mungkin itu kalian lakukan sehari-hari gitu ya. Tapi sebetulnya kalian nggak begitu aware apakah itu masuk penelitian atau enggak. Tapi ya sehari-hari ya bisa jadi itu dilakukan gitu ya. Nah, prinsipnya adalah bahwa penelitian itu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan gitu ya. Sehingga yang data informasi diperlukan karena kita ingin tahu sesuatu gitu. Nah, dari keingintahuan sesuatu itu tadi, data dan informasi dikumpulkan, dikomparasi, kemudian kita decide gitu ya. Based on data dan informasi yang kita kumpulkan tadi. Nah, itu juga dilakukan, saya yakin Anda sehari-hari kalian juga melakukan itu gitu. Jadi ada beberapa contoh kegiatan mungkin yang bisa disampaikan gitu ya. Nah, sekarang coba deh ada satu atau dua bisa berikan contoh gitu ya. Kegiatan sehari-hari seperti apa yang dilakukan dalam rangka kalian mendesain sesuatu, memberikan satu keputusan dari data dan informasi yang kalian kumpulkan ya, tentang satu hal. Baik, siapa saja yang mau kasih contoh silakan. Resen atau langsung ngomong silakan. Ya, Ayunda Nenggolan silakan. Baik Pak, mungkin kalau saya memilih tempat makan. Jadi untuk memilih tempat makan saya seringkali mencari referensi menu, tempat dan juga dari segi harganya gitu Pak. Baik. Nah, terus kalau disistematisasikan ya, distrukturkan gitu ya. Yang prioritas yang apa biasanya? Dari informasi yang dikumpulkan tadi. Menunya sih Pak. Menu, berarti harga nggak masalah gitu ya? Harga juga. Ya tapi betul ya, jadi mau makan di mana sih misalkan gitu ya. Nah, kita udah punya gitu ya tema, oh mau makan ini, nah, kita lihat menunya, kita komparasi, oke lah gitu dari berbagai mungkin tempat misalkan gitu ya. Atau juga dari satu tempat yang sama tapi dilihat menunya ya yang enak, yang lebih masuk budget yang mana misalkan gitu ya. Ya bisa seperti itu. Baik, oke. Terima kasih Ayu. Terus yang lain mungkin? Ada satu lagi? Yuliana, silakan Yuli ya. Oke, izin Prof. Mungkin kalau saya sih biasanya terkait ini Prof.
menentukan tempat rapat, Prof. Jadi kan Hmm. kalau misalnya kita mau rapat itu kan ada beberapa opsi yang harus dipertimbangkan, Prof. Misal suasana ruangan, terus WiFi, terus, makanannya juga. Jadi biasanya ketika kami mau rapat itu memilih tempat itu berdasarkan suasana juga. Jadi kami itu memilih ruangan yang, eee, lumayan kedap suara, lalu makanannya juga terjangkau, terus ada WiFi-nya supaya ketika ada, kebutuhan untuk menelpon orang lain tetap lancar, seperti itu, Prof. Ini sering rapat di luar ya berarti ya. Ya, betul. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi informasi dikumpulkan dari berbagai aspek gitu ya. Dan kemudian dilihat, oh di sini yang paling nyaman nih karena begini begini begini. Ya mungkin contoh lain kalau kalian mau ke kampus mau naik apa juga bisa seperti itu. Atau mau belanja online misalkan gitu ya. Oh saya mau beli ini nih apa eh apa ya kalau belanja online baju misalkan gitu ya. Model begini, oh dia dijual di toko mana misalkan. Nah dari situ kemudian dilihat modelnya, dilihat harganya, dilihat shippingnya gratis atau enggak gitu ya, dilihat testimoninya bagus atau enggak, gitu. Ada komplain-komplain enggak. Jadi semua hal yang tadi dicari tadi ya itu sebetulnya ya penelitian gitu loh. Tapi itu sifatnya informal gitu ya yang dilakukan di eh, untuk daily life gitu ya. Nah, kalau buat skripsi atau TA yang kita mulai duluan dengan pembuatan proposal itu dilakukan secara formal ya dalam bidang pendidikan gitu. Jadi ada step-step yang jelas. Nah, jadi mengapa sih kita harus buat proposal dulu dalam melakukan penelitian? Karena proposal itu menjadi guide kita supaya step-step kita itu menjadi jelas gitu. Jadi apa-apa yang mau kita cari itu sudah tercantum, apa-apa yang mau kita analisis itu sudah sesuai dengan tools yang kita propose. Apa-apa yang mau kita rumuskan itu sudah kelihatan gitu ya dari proposal. Nah itu oleh karena itu penting sekali sebelum kalian mulai untuk meneliti, proposal itu dibuat gitu ya sebagai panduan dalam meneliti, terutama ketika kita sudah mulai untuk mengumpulkan dan mencari data. Oke, thank you. Terus yang kedua, berikutnya, nah kalau kita berbicara metodologi tadi ya, tapi kalau di sini kita ya dealing metodenya gitu. Jadi metode-metode penelitian tadi ya akan dapat membantu kita apa yang mau kita cari yang kita sebut sebagai fakta. Nah, tema penelitian ataupun TA dari mahasiswa PWK itu dia sifatnya empirik ya atau berdasarkan fakta lapangan, empirical data. Jadi ada satu permasalahan yang diangkat, fenomena yang ada gitu. Nah, dari situ kemudian kita merumuskan gitu apa-apa yang mau kita cari. Misal contoh gampang gitu ya. Misalkan di Tembalang ini sih, mengapa sih pertumbuhan di Tembalang ini sangat pesat sekali gitu ya? Transformasi atau perubahan land use-nya tinggi misalkan. Kemarin itu begitu, tapi kok setahun udah berganti yang lain misalkan. Nah, itu dari satu fenomena atau fakta lapangan yang mau kemudian dieksplorasi gitu loh. Apa sih yang menyebabkan misalkan ya perkembangan kawasan di Tembalang atau perkembangan kawasan pendidikan di Tembalang itu sangat pesat pertumbuhannya misalkan. Ya nanti dicari gitu, diuji misalkan ya apa saja faktor-faktor yang menentukan misalkan. Nah, metode penelitian ini dia harus terencana dengan baik dan bersifat ilmiah dan netral. Nah, oleh karena itu tadi dia lebih formal ya. Jadi ada panduannya gitu. Kalau yang formal tadi kan ya kita langsung saja gitu ya, nggak perlu panduan, langsung blok cari gitu, putuskan gitu ya. Dan dia dirancang untuk dapat memaksimalkan akurasi dari hasil penelitian. Ya, tadi sudah sampaikan sebagai panduan gitu ya.
Ini mungkin kemarin sudah akan saya percepat saja gitu ya. Yang pasti metode penelitian itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tujuan dan jawab permasalahan penelitian gitu ya. Jadi ada step by step yang dilakukan. Jadi tidak tidak ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu gitu ya. Contohnya, kita nggak bisa menentukan langsung misalkan kasus yang diangkat tadi untuk mengetahui pertumbuhan kawasan tembalang, pendidikan tembalang misalkan. Tanpa kita juga harus membaca literatur sebagai basis kita dalam menentukan variabel misalkan seperti itu. Nah, jadi ada step by step gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini terutama untuk nanti ngumpulin data, walaupun nanti ada bagian tersendiri ya yang khusus berbicara tentang data, cara mengumpulkan data. Ini sebagai pertimbangan saja bagaimana kita akan memilih data gitu ya, sumbernya dari mana, siapa yang akan ngambil data, kapan dan di mana, kriteria dan seterusnya lah gitu ya. Nah, mengapa ini penting? Karena tadi basic dari penelitian itu adalah mengumpulkan data dan informasi. Nah, jadi kita harus paham betul gitu ya tentang data yang akan kita peroleh gitu. Nah, sering juga beberapa kasus dari pengalaman yang terdahulu gitu ya, kakak-kakak kelas kalian itu ada yang datanya itu kok masih kurang relevan misalkan gitu ya, karena dia nggak mungkin menganggap bahwa dia bisa mendetailkan lagi nanti gitu. Ya, prinsipnya begini kalau saya ya. Kalau kalian sudah bisa menentukan variabel dalam penelitian, mestinya data yang dibutuhkan itu sudah tahu gitu loh. Karena data itu ya berasosiasi dengan variabelnya gitu ya. Misalkan variabel ekonomi atau variabel kependudukan, datanya apa? Ya data kependudukan toh. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, struktur usia, misalkan ya, terus pekerjaan dan seterusnya gitu. Nah, itu yang mungkin harus dipahami ya ketika kita ingin mencari data. Termasuk di sini sampai ke analisis. Nah, mengapa ini juga penting ya? Jadi jangan salah ya, semua tools analisis, ya baik statistik maupun spasial, kalau kalian akan memasukkan data, itu akan dia proses. Tapi pertanyaannya, apakah data yang dimasukkan itu tepat untuk analisis yang digunakan? Nah, seperti halnya kalau kalian pakai statistik multivariate gitu ya. Tidak semua alat analisis multivariate statistik itu, dia relevan dengan semua jenis data. Ya, kalau kita bicara jenis data kan ada 4 biasanya ya, ada yang nominal, ordinal, scale dan rasio gitu ya. Nah, kalau kita misalkan lakukan analisis multivariate pakai regresi misalkan ya, regresi berganda, sedangkan data kita data nominal. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Akan dia olah, tapi itu salah gitu. Ya. Kita harus tahu dulu data nominal itu data yang seperti apa gitu ya. Termasuk data ordinal misalkan. Kita harus tahu dulu data ordinal itu data yang seperti apa. Nah, itu penting, oleh karena itu kita harus paham betul kecocokan antara data yang kita gunakan dengan alat analisis yang juga kita gunakan ya. Baik. Itu pengantar saja. Sekarang kita ke planning definition. Nah, ini saya ambilkan dua gitu ya. Yang satu itu about what gitu ya. Yang satu itu focus on what. Yang satu itu dealing with whom gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat yang pertama ya, yang disebutkan di sini, planning is a profession that is concerned with saving our living environment. Jadi perencanaan itu ya suatu profesi gitu.
Nah, oleh karena itu nanti kalau kalian lulus ya semestinya kalian jadi perencana ya, bukan ahli-ahli yang lain, bukan seorang arsitek lain. Ya, kalau arsitek ya profesi arsitek gitu ya. Tapi kalau perencanaan ya profesi perencana. Perencana apa? Ya perencana wilayah dan kota. Nah, oleh karena itu ada wadahnya biasanya ya. Setelah kalian lulus ya kalau mau masuk profesi, ikatan profesi perencana, ya kalian bisa apply menjadi anggota Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP gitu ya. Dan sekarang juga untuk proyek-proyek tata ruang itu ya dibutuhkan SKA ya, sertifikat keahlian gitu ya. Sertifikat kompetensi ahli gitu ya. Untuk pakai jenjang ada ahli muda, ahli madya ya, ahli utama dan seterusnya. Nah, selain dia sebagai profesi concerned with saving our living environment. Nah, kalau kita bicara living environment itu kan macam-macam aspeknya gitu ya. Atau mungkin yang sering kalian dengar juga dalam bahasa Inggris namanya built environment atau lingkungan terbangun. Lingkungan terbangun itu kan sebagai hasil kreasi dari manusia, sebagai tempat untuk manusia hidup. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara living environment atau built environment yang dimaksud tadi, banyak hal yang bisa kita lihat, gitu ya. Baik konteks sosialnya, baik konteks ekonominya, baik konteks environment, dan seterusnya lah, gitu ya. Yang ada dalam konteks living environment. Ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini sebutkan planning attempts to link scientific and technical knowledge, ya. Nah, dia ada knowledge yang dibangun di situ. Ada sifatnya yang keilmuan dan yang operasional atau technical. Jadi ada basis ilmu yang kemudian dikombin dengan pengetahuan teknikal operasional gitu ya, dengan rumus-rumus misalkan gitu ya, dengan tools-tools yang bisa membuat kita lebih gampang dalam melakukan analisis gitu ya. Ya, kemudian itu menghasilkan aksi in the public domain. Nah, ini yang paling perlu dibawahi bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks perencanaan tadi, domainnya ada public, society, ya, masyarakat. Karena apa? Karena objek perencanaan itu ya sebetulnya subjek dan objek perencanaan itu ya betulnya ya manusia yang hidup dalam satu environment gitu ya. Makanya kalian akan juga mungkin sudah sering dengar ya about contain dan container gitu ya. Jadi kita dealing dengan kontennya, ruangnya gitu ya, dengan kontainernya, isinya. Isinya apa? Ya isinya ya ada manusianya, ada tempat-tempat interaksi gitu ya, ada aktivitas gitu ya. Itu yang paling enggak ini sudah bisa ini ya, memberikan gambaran ya kalau saya mau mengkaji tentang PWK, oh nanti konteks ini misalkan gitu ya. Nah, pada suatu saat juga jangan sampai terjebak gitu ya. Karena ada juga sih beberapa hal yang menurut saya TA-nya itu sangat sosial sekali gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa kalian itu kuliah di PWK ya, bukan di jurusan ilmu sosial gitu ya. Jadi S1 itu ya harus ada unsur-unsur ininya ya, spasialnya ya, yang pasti. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa dicamkan kembali gitu ya. Boleh saja kalau kalian mengkaji di sesuatu yang sifatnya sosial, karena memang itu bagian dari ilmu PWK toh. Tapi jangan sosial-sosial banget gitu ya. Kalau menurut saya ya, harus dikaitkan dengan ruang misalkan gitu. Karena begini, saya kasih satu tips gitu ya, ketika nanti kalian sudah punya TA dan ujian, itu selalu nanti akan ditanya, ini kira-kira kalau dikaitkan dengan bidang PWK gimana gitu. Siap nggak jawab pertanyaan itu gitu ya.
Menurut saya penting itu sekaligus untuk mengukur kemampuan apakah kalian itu paham bidang PWK gitu. Dari hasil yang kalian buat untuk diterjemahkan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Oke. Nah ini sebagai gambaran lagi sedikit gitu ya, sekedar mengingatkan bahwa perencanaan itu sudah bertransformasi gitu ya. Kalau di periode awal 50-60-an, jadi perencanaan itu sifatnya cyclic gitu, siklus. Dan itu pada waktu itu ya perencanaan itu ya modelnya ya begitu terus gitu ya. Jadi dia cyclic proses di mana activity paling dominan ya, evaluasi yang paling dominan ya dilakukan. Jadi itu kayak pada saat itu kayak robot saja gitu ya. Kita punya planning proses misalkan gitu ya, yang loops itu ya, yang circle, dimulai dari identifikasi masalah, terus perusahaan tujuan dan seterusnya, data analisis, arahan rencana misalkan ya, implementasi, evaluasi, sudah evaluasi nanti apa yang menjadi evaluasi, kemudian itu yang kemudian diperbaiki lagi, begitu terus gitu loh. Nah, to some extent kadang dokumen itu malah dokumen rencana itu jadi sekedar dokumen saja gitu ya. Ya dalam banyak hal memang dia diimplementasikan ya, tapi kadang waktu itu kalau di Indonesia itu kadang ya salah satu yang kelemahan di Indonesia, apalagi kalau kita bicara tata ruang gitu ya, dokumen rencana tata ruang itu kadang cuma memenuhi kewajiban gitu ya. Dulu ya berapa periode yang lalu. Kalau sekarang kan sudah ketat gitu ya, kalau nggak sesuai nggak bisa gitu ya. Tapi kadang ada yang nggak ketat juga, kalau nggak sesuai ya bisa disesuaikan. Oke, baik. Jadi tidak ada kontribusi. Nah, dalam artian kita fokus kepada proses gitu ya. Nah, jadi tidak ada proses diskusi, ya, proses negosiasi dan seterusnya gitu. Jadi sangat fisik sekali gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah periode tahun 70 sampai 80-an. Nah, jadi hampir 20 tahun. Kemudian muncul lebih ke arah organisasi sebetulnya ya. Itu sebutkan emerging political dan organisasional. Jadi planning itu dipandang sebagai satu proses dalam mengenerate keputusan sebetulnya atau komitmen. Nah, oleh karena itu seperti contoh begini ya. Kenapa ada emerging political? Karena pada saat itu produk-produk perencanaan itu sudah mulai dibahas di parlemen gitu. Ya. Seperti halnya juga sekarang juga masih sebetulnya ya. Tapi pada waktu itu muncul ide seperti itu bahwa planning itu bukan hanya cyclic proses, tapi dia satu proses untuk mengenerate komitmen ya, konsensus, kesepakatan bersama. Jadi ada mulai diskusi-diskusi, tapi itu dilakukan di level pemerintahan, institusi pemerintah, karena produk perencanaan kan pemerintah. Walaupun dalam prakteknya itu dikerjakan oleh misalkan konsultan gitu ya. Tapi tetap dalam proses itu yang berdiskusi itu adalah terutama stakeholder yang dealing dengan produk perencanaan ya, dari berbagai macam instansi misalkan seperti itu. Nah, kemudian di tahun 90-an sama generating commitment process, tapi melibatkan masyarakat dengan model-model participatory gitu ya, atau neighborhood participation. Nah, ini sangat booming sekali ya. Saya ingat juga itu di Indonesia itu pada waktu itu di awal tahun 2000 gitu ya, 2000-an itu participatory planning itu sangat booming sekali. Ya, jadi di mana-mana modelnya seperti itu gitu. Termasuk ketika Undang-Undang Tata Ruang itu juga keluar gitu ya. Walaupun yang pertama itu kan tahun 92 sebetulnya.
nomor 24, kemudian tahun 2007 nomor 26. Nah, participatory planning itu clearly stated ya, dan malah ada PP-nya ya, peraturan pemerintah tentang perencanaan partisipatif untuk menghasilkan rencana tata ruang. Itu ada spesifik malah waktu itu, termasuk yang sekarang juga masih ada gitu ya. Nah, ketika zaman itu saya ingat sekali ditandai ketika Indonesia lumayan kolaps waktu itu ya, setelah ada reformasi, kemudian banyak proyek World Bank masuk di awal tahun 2000, dari 99 2000 gitu ya, yang modelnya adalah model-model partisipatory. Jadi membangun infrastruktur, melibatkan masyarakat gitu ya, jaring pengaman sosial misalkan gitu, planning untuk program-program itu melibatkan masyarakat. Nah, sampai sekarang itu masih gitu ya. Nah, walaupun demikian, ada beberapa hal yang kemudian juga muncul ya pada waktu itu ya. Jadi seperti konteks karena dalam perkembangannya gitu ya, kita menghadapi banyak tantangan ya, terutama konteks keberlanjutan gitu ya. Mostly masalah environment sebetulnya ya. Terus berhubungan juga dengan konteks resilient gitu ya, karena isu itu udah muncul sebetulnya ya. Nah, sekarang itu digaungkan lagi karena kita menghadapi yang namanya fenomena global climate change ya. Makanya pada tahun 2000-an juga itu sudah mulai dikenalkan gitu ya, sustainability concept ya, terus resilient planning dan seterusnya gitu ya. Jadi walaupun begitu, proses-proses yang dilakukan tetap dengan model-model community participation atau neighborhood dan seterusnya. Nah, itu mungkin beberapa periode yang bisa saya sampaikan gitu ya, termasuk sekarang itu kalau kita bicara tata ruang ya, rencana tata ruang itu Indonesia sudah mulai strict gitu ya, dalam artian untuk implementasi pemanfaatan lahan gitu ya, pemanfaatan ruang. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Ya. Nah, ini ada beberapa jenis perencanaan ya. Saya keluarkan perencanaan ruang. Karena perencanaan ruang itu beda dengan yang jenis perencanaan yang mungkin kalian juga tahu ya, ada yang namanya National Security Planning. National Security Planning itu ya dalam rangka ya keamanan nasional ya. Lain itu ininya ya. Ini dilakukan oleh Kemenhan dalam hal ini mungkin ya. Terus ada economic planning. Nah, ini juga ada ya perencanaan ekonomi yang dilakukan mungkin Kemenko perekonomian gitu ya, dalam rangka apa ya, berhubungan dengan berbagai macam isu gitu ya, berhubungan dengan investasi, tenaga kerjaan, kebijakan keuangan dan seterusnya gitu ya. Dan juga ada namanya social planning misalkan gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakat misalkan. Di safety net, pelayanan kesehatan, misalkan ya pendidikan, dan seterusnya. Nah, juga ada namanya environmental planning ya. Jadi kalau bicara environmental planning itu ya kita fokus lingkungan ya, untuk konservasi, preservasi sumber daya alam misalkan, atau residu polusi ya berhubungan dengan inilah gitu ya, lingkungan. Nah, itu environmental planning. Terus ada lagi namanya city planning. Nah, ini perencanaan kota yang tadi saya sampaikan ya, bidang PWK. Dia bicara tentang land use ya, transportasi ya, atau tema-tema atau sesuatu sifatnya tematik ya, redevelopment ya, regeneration ya, apalagi itu renewal misalkan gitu. Termasuk
lingkungan terbangun, konservasi, dan community development. Nah, itu masuk dalam city plan. Terus yang berikutnya ada regional development planning. Nah, itu berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas sebetulnya ya. Ekonomi regional misalkan ya, pemukiman, migrasi, industri location, industrial location ya, transportasi regional, termasuk rural development ya, integrated rural development. Prinsip-prinsip seperti agropolitan, minapolitan gitu ya, itu masuk dalam regional planning. Baik. Nah, bagaimana dengan perencanaan keuangan atau spatial planning? Ya sama seperti tadi ekonomi, ya ada sosial, dia punya level-level juga gitu ya. Ada nasional, ada state atau provinsi, ada level lokal, bahkan ada internasional, regional, internasional tapi region gitu loh. Seperti apa? Seperti ASEAN misalkan gitu ya, seperti Uni Eropa dan nah, perencanaan keuangan ini dia concern pada distribusi orang-orang dan aktivitas dalam ruang ya, dalam skala yang berbeda-beda. Maksudnya tadi nasional, lokal dan seterusnya. Di dalamnya ada land use planning gitu ya, ada regional planning, urban planning, transport planning, rural planning. Jadi semua perencanaan tadi jenis-jenis itu masuk di sini. Jadi kalau kalian buat rencana ruang gitu ya, ya kan ada rencana pola ruang misalkan ya, atau land use. Nah itu bagian dari spatial planning. Regional planning juga ada konektivitas misalkan ya, dari di RT RW provinsi misalkan ya, antara satu titik ke titik lain seperti apa gitu. Ada juga bagian perkotaannya ya, dalam perkotaan ada transportnya juga masuk, jadi jaringan transport primer, jalan dan misalkan konektivitas satu titik dengan yang lain, dan termasuk ada environment-nya juga. Dan tidak juga lepas ada namanya economic planning dan community planning. Jadi spatial planning itu dia lebih luas gitu ya, maksudnya cakupannya lebih banyak dan dia bisa mencakup berbagai macam yang tadi disebutkan gitu ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan, sebelum saya lanjutkan. Oke, baik, kalau ada saya lanjutkan. Nah, kita bicara objek perencanaan ya. Ya, biasanya objek perencanaan itu ya physical environment gitu ya. Yang dia menganggap bahwa lahan ya, kita bicara lahan ya, bukan tanah ya. Dan segala penggunaannya berdasar dengan semua komponen yang ada di situ, baik itu di atas ataupun di bawah. Mengapa di bawah? Ya karena ruang-ruang itu juga sekarang kan sudah banyak direncanakan juga ya untuk ruang bawah tanah misalkan.
untuk berbagai macam aktivitas, terutama sebagai konektor ya antara satu tempat-tempat lain yang isinya juga macam-macam ya, ada store, ada office dan seterusnya. Nah, dia sebagian natural dan sebagian man-made ya. Jadi ya ini kombinasi ya. Oleh karena itu kan kalau kita lihat rencana ruang misalkan ya ada komponen yang namanya RTH gitu ya. RTH itu ada yang man-made, ada yang juga natural. Kalau man-made di sini ya mungkin bagian-bagian yang diperuntukkan untuk aktivitas manusianya gitu ya. Yang di luar RTH tadi, permukiman misalkan ya, kemudian industri dan seterusnya. Jadi objek fisik ya, physical environment, lingkungan fisik objeknya. Nah, itu yang harus dipahami gitu ya. Nah, sekarang apa sih dasar dari banyak aktivitas perencanaan? Nah, sekarang itu walaupun di beberapa negara sudah mungkin tidak begitu relevan gitu ya. Yang pasti basis for many planning activities adalah proyeksi kependudukan ya. Jadi kita harus paham bahwa perencanaan itu kan untuk membuat masa depan menjadi lebih pasti ya. Dalam kata yang lebih ini mungkin memastikan masa depan gitu. Jadi misalkan kita ingin buat kebutuhan surplus misalkan ya itu basisnya adalah perhitungan penduduknya gitu. Oleh karena itu dalam 20 tahun ke depan kebutuhannya seperti apa, basisnya adalah seberapa banyak penduduknya. Nah, oleh karena itu proyek pendudukan itu yang menjadi banyak dasar dalam menentukan segala macam kebutuhan ya terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini masih relevan kalau untuk Indonesia ya, karena pertumbuhan population growth di Indonesia masih cukup signifikan ya. Walaupun di beberapa negara yang negara maju, yang terjadi malah adalah depopulasi gitu ya. Nah, kalau sudah depopulasi, yang dilakukan adalah bisa proses pendudukan, tapi bukan peningkatan, mungkin malah penurunan gitu ya. Nah, isu lokal yang terkait dengan proses kependudukan tadi, yang pertama land use gitu ya. Jadi diharapkan bisa mengakomodasi kenaikan jumlah penduduk dalam artian ya tadi rencana guna lahan atau rencana pola ruang tadi gitu ya. Di mana kita akan perluas misalkan kawasan permukiman, di mana kita akan tempatkan misalkan untuk pengembangan kawasan industri gitu ya, dan seterusnya. Terus lagi ada transportasi yang berhubungan ya pertumbuhan kota-kota gitu ya. Nah, nanti dipastikan bahwa kalau kenaikan penduduk sekian di sini akan otomatis ada increasing transportation demand. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal transportasi publik gitu ya. Nah, terus jaringannya seperti apa yang kita tampilkan dan akan kita taruh misalkan ya. Termasuk juga economic development ya, pembangunan ekonomi, employment masuk di situ dari adanya tambahan penduduk misalkan ya. Dari sisi lingkungan, bagaimana kita bisa balance antara green komponen dengan yang gray misalkan gitu ya, termasuk dalam konteks proyeksi penduduk tadi dalam perencanaan. Terus perumahan tadi juga termasuk ya, booming regions. Nanti gimana sih kebutuhan perumahannya, di mana itu akan disebarkan gitu ya, akan dialokasikan. Begitu juga halnya dengan pelayanan dan fasilitas publik, pasti ini gitu ya. Misalkan tambahan sekolah, misalkan gitu ya, fasilitas kesehatan, pendidikan, gitu ya, terus mungkin kebutuhan listrik termasuk ya. Kalaupun tambah, didistribusikan di mana, jaringan listriknya bertambah berapa, misalkan gitu. Komunikasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir, ya ini prinsip-prinsip yang suka juga didengungkan sekarang ya adalah sustainable development. Bagaimana kita
mengintegrasikan rencana land use misalkan ya, transportasi ekonomi yang concern lingkungan. Nah, itu bisa dilakukan dalam muatan-muatan rencana yang kita buat sebetulnya ya. Nah, misalkan membangun jalur hijau gitu ya, terus jadi berikan batasan-batasan pada hal-hal tertentu ya, terutama untuk transportasi, termasuk penggunaan mungkin lebih nanti diproyeksi lebih kepada kendaraan listrik misalkan gitu ya, untuk menghindari misalkan polusi dan seterusnya. Oke, itu base for many planning activities ya, basisnya memang proyeksi penduduk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan negara-negara yang penduduknya malah berkurang atau mengalami case depopulasi gitu ya. Nah, biasanya seperti halnya dengan beberapa contoh ya, di Korea misalkan gitu ya, di Seoul itu kan mereka mengalami depopulasi termasuk Tokyo gitu ya. Yang mereka lakukan adalah ya model-model project gitu. Jadi planning itu lebih kepada bentuk-bentuk ya tadi urban regeneration gitu ya. Kebutuhan itu yang lebih dominan gitu ya. Misalkan renewal, restoration ya, atau tadi yang heritage planning dan jadi tematik gitu ya, isinya bukan untuk memperluas ya, menambah, tidak, karena yang existing saja sudah berlebihan karena manusianya berkurang. Nah, di satu sisi mereka mempunyai kebijakan untuk mungkin social planning gitu ya, yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan jumlah penduduk, baik dari secara natural misalkannya maupun by design gitu ya. By design itu misalnya melalui kebijakan migrasi gitu ya. Natural itu dilakukan juga melalui kebijakan misalkan melalui subsidi-subsidi ya. Jadi kalau ada yang berkeluarga dan mempunyai anak misalkan gitu ya, dalam rangka untuk memberikan stimulus supaya masyarakatnya mau untuk berperan dalam penambahan populasi gitu ya, diberikan subsidi-subsidi misalkan apabila punya anak misalkan dikasih subsidi sekian gitu ya dari negara. Nah, itu dalam konteks social planning. Itu jadi base for many planning activities, terutama untuk yang spatial planning tadi adalah population projection. Nah, sekarang kita lihat ya dalam perencanaan kota, apa sih yang bisa kita lakukan ya? Yang pasti kalau urban planning ya, yang kadang kita sebut city ya, saya lebih suka nyebutnya urban ya, karena lebih ke perkotaan ya, jadi lebih konteksnya lebih luas. Nah, kalau perencanaan guna lahan dan transportasi itu menjadi concern utama gitu ya. To improve build economic and social environment of communities. Jadi asosiasi antara dua hal ini kemudian akan menjadi trigger gitu ya untuk perkembangan kawasan biasanya. Ada build economic and social environment of communities. Tapi apa sih yang bisa dikaji misalkan ya? Ya bisa dikaji unsur-unsurnya. Misalkan ada kajian tentang estetika, lingkungan visual, karakter kota, identitas, dan seterusnya, pedestrian. Ya. Ini dulu ya saya ingat sekali tuh, yang saya sampaikan ya, ada salah satu tema tentang referensi pedestrian gitu ya. Nah, itu sangat booming sekali dulu. Saya juga bingung gitu, kenapa gitu. Dengan berbagai macam lokasi gitu. Terus ada konteks safety dan security ya, misalkan terhadap bencana, mitigasi misalkan gitu ya.
ya konteks resilient, konteks vulnerability dan seterusnya lah gitu ya, yang berhubungan dengan kebencanaan. Terus misalkan unsur-unsur yang ada juga bisa dilihat dari keberadaan selam area misalkan gitu ya. Kajian tentang ya bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan di selam area misalkan ya, atau di kawasan permukiman kumuh misalkan gitu ya. Atau model-model pengembangan atau pembangunan yang bisa dilakukan secara kolektif dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan misalkan. Jadi dia tidak hanya melihat konteks fisik gitu ya, tetapi juga the way how to. Nah, makanya nanti saya akan sampaikan ya bentuk-bentuk kajian itu apa saja bisa dilakukan. Atau ada beberapa case yang bisa ditemukan misalkan dalam suatu perkotaan atau kota gitu ya, tentang urban decay ya, penurunan quality lingkungan perkotaan. Ada dari sisi depopulasi tadi sudah saya sampaikan, konteks restrukturasi ekonomi. Misalkan ada satu kawasan yang dia misalkan tidak berkembang ya, atau malah diabaikan gitu ya. Terus persebaran kriminal juga ini menarik loh dari tata ruang ya, dari spatial issue ya. Misalkan saya dulu ingat ya, ada bimbingan saya itu dia melakukan kajian tentang seberapa cepat ya, misalnya ini idenya sih bagus ya, respon polisi dalam hal ini dalam rangka seberapa cepat polisi merespon kalau ada laporan atau aduan terhadap satu tindakan kriminal di titik-titik tertentu ya di kota Semarang. Dia lakukan kajian tersebut secara spasial gitu ya. Menurut saya menarik sekali gitu ya, karena ada beberapa kota yang bagian kota itu ya yang mungkin agak tingkat kriminal yang tinggi gitu ya, dan di situ mungkin tidak ada pelayanan keamanan yang cukup gitu ya. Nah itu kemudian menjadi kajian sehingga nanti luarannya itu kira-kira di mana sih layanan keamanan, mungkin pos polisi atau pos hansip ya, atau model-model keamanan masyarakat gitu bisa ditempatkan gitu, dalam rangka mengurangi tadi zona-zona yang terkategori kriminal tinggi. Itu menarik menurut saya. Terus ada rekonstruksi dan renewal ya, dan tadi yang saya sampaikan, atau regenerasi misalkan tadi ya, ada studi-studi tentang transport, penyediaan sarana transport, lokasi aktivitas misalkan ya. Yang sering juga dilakukan adalah yaitu tadi hubungan antara land use dan transport tadi gitu ya, dalam melihat perkembangan koridor misalkan gitu ya, atau studi-studi yang berhubungan dengan permintaan dan origin dan destination ya, OD ya. Jadi termasuk mungkin pergerakan yang terjadi gitu ya, atau berhubungan dengan migrasi konteks urbanisasi. Nah ini saya pernah melakukan juga gitu ya, pergerakan manusia gitu ya, dari asal ke tujuan, dari asalnya itu tempat dia di mana berasal di desa misalkan gitu ya, ke kota tujuan di mana dia melakukan atau pekerjaannya gitu ya, di kota dalam bentuk sirkular gitu ya, atau temporary migration gitu ya, ulang-alik gitu, dengan berbagai model, termasuk tentang lingkungan. Dan ini juga banyak dilakukan ya, menganalisis berkurangnya kawasan hijau, misalnya konservasi ya, mencari wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi ya, maupun proteksi misalkan gitu ya, dan lain-lain.
Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan yang di periode perencanaan yang kemudian sekarang itu sudah banyak sering digaungkan ya, konteks sustainability, misalkan melalui SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals, yang ada 17 itu. Tinggal pilih satu mana tema yang relevan gitu ya. Terus konteks resilient gitu ya, resilient city kan, resilient apa ya, coastal area atau resilient community misalkan gitu ya. Dan banyak lagi lah yang bisa dilakukan. Termasuk penelitian saya akhir-akhir ini banyak dengan resiliensi juga ya. Pertama resiliensi community, dan juga resilient rural resilient gitu ya, pedesaan. Oke, itu yang kota. Terus kalau yang wilayah gitu ya. Nah, wilayah itu yang pasti ini kadang jadi kelemahan juga ya. Saya juga agak bingung tuh. Kadang ya mahasiswa itu ya, mudah-mudahan nggak kalian ya. Yang lalu-lalu tuh kalau ditanya itu dia nggak bisa bedain antara kota dan wilayah gitu loh. Nah, ini yang kalau menurut saya sangat fatal ya. Ya kalau kita bicara wilayah perkotaan dalam konteks megapolitan itu bicaranya apa gitu. Ya kita bicara satu wilayah yang lebih luas gitu. Nah, konteksnya seperti itu. Ada yang dia lebih dari satu kota gitu ya, atau bahkan lebih luas lagi. Misalkan regional gitu ya, kawasan regional, atau misalkan kalau kalian pernah dengar KSN misalkan gitu ya, kawasan strategis nasional. Seperti apa sih? Seperti Jabodetabek ya, seperti Gedung Sepur gitu ya, atau di luar kota seperti perdesaan. Nah, itu masuk dalam kajian wilayah sebetulnya. Yang bisa dikaji itu ya macam-macam, ada konteks lingkungan, sosial, ekonomi, atau isu-isu membutuhkan fokus Nah, baik, itu. Nah, kalau lingkup penelitian, jadi ada dua konteks ya. Jadi ada dua kategori kalau konteks ruangan ya. Dia bisa sifatnya dari konteks ruangan, dia bisa sifatnya itu aspasial maupun spasial. Nah, kalau aspasial itu ya berhubungan dengan ya sosial ekonomi biasanya ya, dengan manusianya, dengan lingkungan, dengan livelihood gitu ya, dengan kebijakan dan seterusnya gitu ya. Kalau spasial ya cenderung ke lingkungan fisiknya gitu ya, yang kita menggunakan alat-alat atau analisis spasial ya, GIS dan seterusnya lah, remote sensing yang berperan di situ. Tapi juga gitu ya, ada penelitian sosioekonomi yang dia sifatnya keuangan gitu ya, dengan menggunakan spasial statistik misalkan gitu ya. Nah, itu juga banyak gitu ya. Jadi tidak hanya mendikotomikan dua hal itu, tapi juga ada yang dia sifatnya mix gitu ya. Jadi misalkan untuk pertumbuhan ekonomi yang kita ingin melihat unit analisisnya per kecamatan misalkan gitu ya. Mana sih yang kecamatan lebih dominan dari yang lain dalam satu provinsi misalkan ya, dengan model-model menggunakan misalkan spasial autokorelasi misalkan gitu ya. Nah, itu model-model seperti itu ya. Karena saya juga melakukan itu, jadi saya punya pengalaman untuk itu. Dan sebagian besar memang penelitian itu ya sifatnya spasial gitu, dalam berbagai bentuk ya, identifikasi, evaluasi, analisis, manajemen dan seterusnya gitu ya. Tapi to some extent juga banyak yang non spasial tadi, sebagai penguat misalkan unsur spasial ya, bisa jadi seperti itu gitu, berupa analisis statistik misalkan ya, maupun mungkin analisis yang dilakukan dengan model-model scoring misalkan ya, bisa jadi seperti itu.
Dan juga ada konteks sektoral gitu ya. Nah, kalau sektoral ini lebih ke sektor-sektor gitu ya, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nah, bentuknya dapat berupa identifikasi, tadi seperti saya sampaikan, bisa juga implementasi, bisa juga dalam bentuk manajemen, evaluasi, eksplorasi, atau bahkan terhadap kebijakan dari kajian kebijakan gitu ya. Model misalkan evaluasi kebijakan itu juga bisa gitu, yang bisa diangkat dan berhubungan dengan urban and regional planning. Nah, jadi kalau saya gambarkan modelnya itu seperti ini gitu ya. Ada dia spasial dari mungkin sosial, kebijakan, ekonomi, kelembagaan misalkan gitu ya. Pun dari aspek spasial bisa bicara tentang land use, transport, ekonomi, sosial juga ada gitu ya. Maupun lingkungan atau environment dan seterusnya. Nah, kalau aspasial terusnya biasanya pakai alat-alat analisis statistik ya, atau alat-alat ini model-model scoring bobot gitu-gitu ya. Ada scaling method gitu ya. Nah, terus kalau yang spasial ada seperti spasial analis, spasial statistik, spasial model dan seterusnya. Nah, bentuknya tadi seperti saya sampaikan bisa berupa identifikasi gitu ya, implementasi kebijakan analisis kebijakan, evaluasi, eksplorasi yang sifatnya lebih mendalam dalam bentuk penelitian kualitatif juga boleh, atau pengelolaan. Ragamnya macam-macam gitu ya. Nah, untuk lebih bisa kalian memahami dan menentukan topik, misalkan dari suatu kajian, dari suatu kondisi empirik atau fakta yang terjadi, nah saya ada beberapa foto gitu ya, gambar yang bisa nanti dikomentari kira-kira topik apa sih yang bisa diangkat dari gambar ini gitu ya, dari kejadian empirik tadi atau fakta yang ada. Ini saya lewatin aja ya karena geopolitika. Oke. Nah, ini yang pertama. Ada gambar ini gitu ya. Kira-kira kajian apa yang bisa dilakukan ya? Maksudnya topik apa yang bisa diangkat dalam bidang PWK dari gambar ini? Mungkin ya saya harap kalian paham lah ini gambar apa gitu ya. Kira-kira apa nih? Silakan siapa saja. Tema apa atau topik apa sih yang bisa, kajian seperti apa yang bisa dilakukan dalam bidang PWK kalau kita melihat ini kejadian empirik atau faktanya seperti ini misalnya. Silakan anyone. Silakan raise hand. Ya, Alvida, silakan. Menurut saya dari gambar tersebut topik yang bisa diangkat itu dari sisi urbanisasi dan metropolitanisasi, Pak, karena terlihat sangat kontras
kawasan formal dan informalnya di sini itu bisa mencerminkan ketimpangan sosial ekonomi. Kemudian, untuk kajiannya itu bisa tentang bagaimana proses urbanisasi ini menciptakan segregasi ruang gitu. Ya, betul, bagus tuh idenya. Oke, yang pasti kan tahulah gitu ya, yang satu ini kawasan padat penduduk atau bisa jadi kategori slum, yang satu lagi yang lebih modern dan dia berdampingan. Tadi salah satu mungkin lebih melihat ke konteks urbanisasi, ya segregasi. Terus mungkin ada yang lain, silakan. Ada ide lain mungkin? Iya, masih ada siapa tuh? Reza Yulia, silakan Yuli. Baik, izin jawab, Prof. Kalau melihat dari kondisinya, itu kan banyak dominan dari bangunan ya, Prof. Jadi kalau misalnya kita mau mengangkat satu topik, mungkin lebih ke permasalahan zaman sekarang itu banyaknya bahaya kebakaran, Prof. Jadi kalau misalnya kita mengangkat satu topik, bisa aja mengambil topik pemetaan jalur evakuasi dan adanya titik pemadam kebakaran di permukiman yang beratap rapat, Prof. Seperti itu. Ya, bisa ya. Tapi ingat ya, ini mungkin pesan saya kalau topiknya hanya pemetaan mungkin terlalu sederhana kali ya. Mungkin bisa dikombinasikan dengan apa namanya konteks ininya ya, jenis bangunan dan seterusnya kali ya, zonasi gitu ya. Mana zona-zona yang dia rawan kebakaran, mana yang setengah rawan dan seterusnya lah, mungkin ada klasifikasi itu. Masuk tadi tidak hanya rute tapi itu tadi penyebabnya gitu ya, di mana saja. Oke, kalau itu lihat yang satu sisi di sini ya. Baik, mungkin ada ide yang lain untuk gambar itu? Oke, Vega, silakan. Baik, Prof. Apakah sebelumnya suaranya kedengeran jelas nggak, Prof? Oh, jelas ya. Ya, kalau menurut saya ini masuknya lebih ke konteksnya gentrifikasi, terus kajiannya itu ke perubahan sosial spasial di permukiman informal akibat dari perkembangan kawasan perkotaan, Prof. Oke, ya. Jadi itu ya, oke, yang pasti itu kan informal settlement ya. Ya, itu bisa dikaji. Jadi gini ya, kalau kita ngaji informal settlement ya bisa kita kaji misalkan dari konteks land tenure gitu ya, tenure security, transformasi. Nah, kalian bisa baca tuh publikasi yang terbaru gitu ya. Jadi tenure security di atas lahan informal, tanah wakaf ya, ada tuh. Itu menarik tuh. Itu dari bimbingan saya yang anak UP gitu ya. Jadi ternyata tanah wakaf itu yang padat penduduk, ada satu permukiman informal padat penduduk dan mereka nggak punya bukti kepemilikan gitu ya, tapi berada di atas tanah wakaf. Gitu. Nah, bentuk-bentuk pengakuan, bentuk-bentuk kesepakatan, dan bentuk-bentuk jaminan tenure security seperti apa yang mereka punya, nah itu sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Karena berhubungan tadi dengan ada prinsip UN Habitat yang namanya shelter for all gitu ya. Oke. Tapi mungkin kalian udah paham ya itu gambar apa gitu, di mana gitu ya. Di gambar itu di Mumbai gitu ya. Kan sangat terkenal ya slum area Mumbai itu, di mana mereka bisa hidup berdampingan dengan bagian yang lebih modern.
Nah, ini kajian menarik juga bisa dilakukan karena dari literatur yang ada itu di sana terjadi simbiosis mutualisme gitu ya, di mana kawasan kumuh ini mereka provide food gitu ya dan laundry ke seberang gitu ya. Itu kalau menurut saya menarik juga ya melihat hubungan itu. Nah, itu kan masuk PWK sebetulnya ya tadi kan keberlanjutan ini ya jadi bukan dianggap sebagai sesuatu yang jelek dan buruk, baik dan buruk gitu ya. Tapi lebih melihat bagaimana dua kawasan yang berbeda secara karakter lokasi gitu ya dengan karakter bangunan dan seterusnya itu bisa saling melengkapi. Baik, terus yang berikutnya gambar ini. Kira-kira apa yang bisa kajian topik apa yang bisa diangkat dari gambar ini misalkan. Ini yang pasti kan berhubungan dengan transportasi ini ya. Silakan kalau ada yang sharing pendapat. Ada punya ide mungkin? Nggak ada yang berani? Salah satu kira-kira apa yang bisa dikaji, topik apa yang bisa diangkat dari gambar ini. Seorang planner itu harus punya sense of planning ya, sense of place. Ya. Oke, ya Satrio silakan, kira-kira apa? Suara saya terdengar belum, Prof? Jelas. Jadi yang dari gambar itu bisa diangkat temanya itu ketidakseimbangan antara volume kendaraan, kapasitas kendaraan, dan pola pergerakan masyarakatnya, Prof. Untuk penelitiannya itu nanti analisis tingkat kemacetan lalu lintas berdasarkan volume kendaraan dan kapasitas jalan di kawasan perkotaan, Prof. Jadi itu bakal mendukung impact ke masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti itu, Prof. Ya, baik. Ya, bagus. Itu relevan ya. Jadi nanti studinya itu melihat tadi kapasitas jalan dengan volume kendaraan yang ada. Ternyata sudah nggak sebanding atau nggak sesuai. Terus nanti kira-kira alternatif apa yang bisa dilakukan, misalkan gitu ya. Dengan cara misalkan mencari pendapat dari para ahli gitu ya. Kemudian nanti di ranking pakai apa kayak AHP kayak pakai Delphi kayak misalkan itu mungkin untuk berbagai macam opsi transportasi umum misalkan. Oke, baik, mungkin ada ide yang lain. Silakan kalau ada. Ya, dari sisi transport bisa juga dijadikan kajian untuk melihat origin destination gitu ya. Jadi kemana sih ininya arah-arah yang bisa diidentifikasi gitu ya, sehingga bisa
ditentukan simpul-simpul kemacetannya di mana saja misalkan nanti gitu ya. Nah, untuk kasus ini saya itu pernah gitu ya, ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang tingkat kesetresan gitu ya. Orang-orang yang berada pada ya situasi seperti ini di kota Jakarta, atau saya ingat sekali itu. Tapi itu bukan kajian PWK ya. Yang tadi saya sampaikan dia orang psikologi gitu. Jadi dia mengkaji itu dan saya jadi narasumbernya waktu itu. Tapi ya jangan sampai, maksud saya tadi ya harus bisa dibedakan lah gitu, mana yang berhubungan dengan PWK, mana yang tidak. Nah, gambar terakhir. Nah, ini untuk ngetes sains kalian lagi nih. Kira-kira apa sih kalau dari gambar ini yang bisa diangkat untuk penelitian gitu ya? Silakan, anyone. Kira-kira apa? Nggak ada satupun. Salah satu, siapa? Anyone? Fabian, silakan. Baik, ya, izin menjawab Prof. Kalau dari gambar ini, mungkin kalau dari pemahaman saya ini tuh di sekitar TPA. Kemudian mungkin mereka ini salah satu keluarga dari pemulung. Mungkin topiknya bisa di penataan permukiman kumuh dan kebijakan perumahan. Jadi bagaimana kebijakan penyediaan terjangkau dan relokasi untuk orang-orang yang bekerja di sekitar TPA gitu atau pemulung gitu. Gitu, Prof. Bisa kalau mau dikait-kaitkan gitu ya. Oke. Ya kalau melihatnya perspektif begitu ya betul, bisa melihat konteks tadi ya, alternatif yang bisa diberikan untuk tadi ya perumahan untuk low income people misalkan gitu ya. Baik. Ada lagi nggak? Kira-kira ada dua hal itu ya yang bisa dilihat ya. Sebetulnya gambar ini juga menguji sensitivity kalian sebagai seorang calon perencana sih sebetulnya. Silakan. Yuk, silakan. Jadi kalau berhubungan dengan tempat bermain misalkan, apa yang bisa dilakukan? Ya, Yulia, silakan. Baik, izin menjawab kembali ya, Prof.
Tapi mungkin saya sedikit menyampaikan cerita juga ya, Prof. Karena dari foto ini kan dia pandangannya ada beberapa ya, Prof, terkait dengan anak kecil dengan ruang terbuka juga. Kalau kita ingin membahas tentang anak kecil dan ruang terbuka sekaligus, kalau saya dulu itu MKP Gender, Prof. Jadi di MKP Gender itu ada fokus terkait dengan penyediaan ruang publik tergantung sama usianya. Jadi untuk anak kecil kebutuhannya apa, orang tua apa, dan lansia apa, seperti itu. Nah, kalau kita ingin membahas terkait penyediaan ruang publik terhadap anak kecil, mungkin untuk kajiannya bisa kepada bagaimana ruang publik yang dibutuhkan anak-anak dan bagaimana ruang publik itu dapat bermanfaat untuk anak-anak. Namun kalau misalnya seperti yang dibahas Abian tadi terkait dengan kondisi keuangan, mungkin terkait dengan permukiman yang kurang baik atau di sekitar tempat sampah seperti itu, mungkin untuk kajian yang dapat dilakukan, kajian mengenai beban dampak lingkungan terhadap dari lingkungan sekitar yang termasuk kumuh ini terhadap anak-anak, seperti itu, Prof. Oke, baik. Ya, boleh, betul. Ya, dari perspektif gender, misalkan, ya oke, tepat-tepat saja, gitu ya. Boleh, ruang publik tadi oke. Nah, mungkin masih ada yang lain sebelum saya tambahin. Oke, no ya. Jadi ya betul, ruang publik. Nah, untuk yang lain mungkin lebih kepada mungkin ruang bermain ya, yang berupa RTH, jadi kajian tentang RTH misalkan gitu ya. RTH itu kan ada yang bentuknya open space dan macam-macam gitu ya. Nah, mungkin mereka di sini karena di sekitar itu nggak ada ruang untuk bermain ya. Mungkin seperti itu. Atau karena mereka lagi ikut tadi orang tuanya lagi mulung misalkan gitu ya, bisa jadi. Atau bisa jadi ya di tempat mereka tidak tersedia tadi ya ruang publik tadi. Oke, baik tadi berbagai macam skala usia misalkan klasifikasi itu. Nah, ada satu lagi sebetulnya intensi dari gambar ini sebagai seorang planner, kalian itu harus sensitif terhadap sesuatu yang di depan mata dan sesuatu yang bisa dirasakan dan dilihat tapi sebetulnya bisa kalian terka gitu. Jadi kita itu sebetulnya menyelesaikan permasalahan itu bukan sesuatu yang kita lihat saja, tapi yang bisa kita rasakan ya sebetulnya ya. Nah, kalau yang depan ini clear ya berhubungan dengan anak-anak itu gitu ya. Tadi kebutuhan ruang publik, kebutuhan untuk low income housing misalkan gitu ya. Tapi yang di belakang itu kan itu sampah yang ini gitu ya, mungkin plastik dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari belakang itu kita bisa munculkan satu ide juga untuk melakukan kajian tentang persampahan misalkan gitu ya. Seperti apa ya pengelolaannya, penentuan TPS misalkan gitu ya. Karena mungkin ini di tempat yang bukan tempat semestinya misalkan gitu ya. Nah, jadi kajian-kajian itu bisa kita kembangkan dari satu kondisi di mana kita melihat satu keadaan gitu loh, satu fakta gitu ya. Baik itu yang clear di depan mata maupun sesuatu yang bisa kita lihat dan kita kira-kira gitu ya. Oh, itu walaupun abstrak tapi itu kok kayaknya bentuknya sampah gitu ya. Ya untuk ngetes ini aja sih sebetulnya ya. Sensitivity sebagai seorang planner gitu ya. Baik, mungkin itu saja ya dari saya ya. Di sini sudah agak malam gitu. Di sana masih jam berapa? 6:30 ya. Ya nanti untuk presensi akan saya bantu ya, karena sudah saya rubah waktunya, nanti akan saya minta Pak Iksan. Terus pertemuan berikutnya ya saya masih ke pertemuan berapa ya nanti. Baik, terima kasih semuanya. Begitu saja dari saya. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.